Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, ayyuhal asatidah wal ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menaungi hidayahnya dan merawat kita semua pada jalannya Allah yang lurus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Allah berpesan dalam firman-Nya, maka berbekallah kalian. Fatazawwadu, bekal. Di sini bekal bermakna umum. Yang dimaksud dalam ayat fatazawwadu, berbekallah, yaitu berbekallah untuk nanti di negeri akhirat. Karena sejatinya kita hidup di dunia untuk mencari bekal ke negeri akhirat kelak. Karena kelak di negeri akhirat setelah kita matinya nanti tidak lagi ada kesempatan untuk berbekal. Apa yang kita miliki itulah bekal kita. Oleh karenanya Allah berwasiat, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Silahkan kalian berbekal. Gunakan bekal kalian. Yang penting berbekal. Akan tetapi sebaik-baik bekal untuk nanti kelak di yaumul qiyamah adalah ketakwaan. Namun siapa sangka di antara kita belum banyak yang mengenali tentang apa itu takwa. Kita sering mendengarkan wasiat takwa di setiap hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah. Namun apa itu takwa? Sebagian dari kita mungkin pernah mempelajarinya dan sudah memahaminya. Akan tetapi itulah ilmu. Ilmu harus sering diulang-ulang. Meskipun kita pernah mempelajarinya, namun kewajiban kita adalah menjaga ilmu tersebut. Tanpa dijaga dan diamalkan, ilmu tersebut akan hilang. Oleh karenanya, bekal Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal yang Allah wasiatkan kepada kita, yaitu takwa, itu wajib dan harus kita sering ulang-ulang agar kita memahaminya dan mengerti bagaimana mestinya kita berbekal dengan ketakwaan. Takwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Namun, apa itu takwa? Takwa kita bahas dulu secara istilah lugawiyahnya. Secara istilah bahasa, takwa adalah al-wiqayah, tameng, benteng. Itulah takwa secara bahasa, secara umum. Artinya suatu tameng yang membentengi diri kita dari segala hal keburukan yang mengarah kepada kita. Adapun secara istilah, takwa adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Talq ibn Habib ketika sahabat-sahabatnya bertanya tentang ketakwaan. Beliau mengatakan takwa itu an ta'mala bi ta'atillah, engkau
beramal, yaitu beribadah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan setiap ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ala nurim minallah di sini bukan sekedar mengamalkan ketaatan, tapi harus berdasarkan di atas ilmu. Memang itu adalah perintah dan itu adalah ibadah, tapi kalau dilaksanakan tanpa ilmu dan asal-asalan dan asal mengerjakan, maka itu bukan yang dinamakan sebuah ketaatan. Ala nuri minallah maksudnya adalah di atas cahaya dari Allah, dan cahaya Allah itu adalah hidayah, petunjuk, yaitu ilmu, yang mana kita nggak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan kita harus belajar, harus merendahkan diri di hadapan sang guru. Itulah hakikat ketakwaan dalam mengamalkan sebuah ibadah ketaatan. Wa tarju thawaballah, engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketakwaan adalah kita mengamalkan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah takhafu iqaballah, meninggalkan maksiat, menjauhi dosa di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di atas ilmu, dan engkau takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, selama kita masih belajar, masih menuntut ilmu agama, maka kebaikan itu ada pada kita. Namun sebaliknya, ketika kita sudah mulai bermalas-malasan, meninggalkan ilmu, meninggalkan belajar, maka keburukan mulai berdatangan kepada kita semua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka yang dimaksud di sini adalah fala yarakallah ta'ala haitsu nahak, sampai Allah tidak melihatmu di mana kamu melakukan daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yafkiduka haitsu amarak, dan Allah tidak kehilangan kamu ketika Allah memerintahkanmu. Artinya ketika Allah melarang, Allah nggak pengen lihat dirimu terjatuh pada larangan Allah. Ketika Allah merintahkan, Allah nggak pengen melihat kamu tidak ada pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah syair, sang penyair mengatakan, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Jauhilah, hilangkan dosa sekalipun itu kecil maupun besar, itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardis syauqi yahdharu ma yara, dan perbuat, kerjakan sebagaimana seorang berjalan di atas bumi yang penuh dengan duri. Dia berusaha hati-hati untuk menghindar apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal 'asa. Jangan kamu remehkan dosa sekecil apapun. Sungguh gunung itu dulunya asal mulanya dari kerikil. Ikhwatul iman rahiman rahimakumullah, itulah ketakwaan. Takwa itu kita menghindari dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Jangan sampai kita menyepelekan dosa. Itulah ketakwaan. Ketakwaan itu dari dosa kita berusaha menghindarinya. Bukanlah ketakwaan ketika kita meremehkan sebuah perbuatan dosa. Dan jangan sekali-kali kita ini meremehkan dosa sekecil apapun itu. Karena dengan meremehkan dosa kecil dan kita menjadi terbiasa olehnya, suatu saat nanti tidak dipungkiri kita akan terbiasa dengan perbuatan dosa besar, yang itu kita anggap itu suatu hal yang biasa.
Karena gunung awal mulanya dari sebuah kerikil. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ditanya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang apa itu ketakwaan. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, menjelaskan dengan gambaran, bukan dengan definisi. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Hal akhadta yawman tariqan dha syauqin?" Kamu pernah tidak wahai Umar melewati sebuah jalan di situ penuh dengan duri? Atau bahasa kita di situ kalau sekiranya gambaran kita adalah melewati sebuah jalan isinya ranjau. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan? Maka Umar bin Khattab, "Na'am, aku pernah melewatinya." Qala fa ma 'amilta fi? Bagaimana kamu melakukannya itu? Bagaimana kamu bisa melewati itu semua? Qala tashammartu wa hadirtu. Aku berusaha semangat melipatkan lengan dan berusaha hati-hati jangan sampai terkena duri. Qala fadzaka taqwa. Itulah ketakwaan. Artinya dalam kehidupan dunia kita itu harus hati-hati. Dalam mengamalkan pun itu harus hati-hati. Harus hati-hati apa? Kita jangan sampai merasa sudah benar, merasa ini yang tepat, tidak hati-hati sehingga kita terjatuh kepada kebid'ahan, sehingga kita terjatuh kepada perbuatan yang sudah kita capek-capek usahakan dan ternyata tidak ada nilai yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan mengamalkan pun kita harus hati-hati. Terlebih lagi dari meninggalkan dosa maksiat, jauh lebih hati-hati lagi. Karena kehidupan dunia ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya perbuatan dosa. Sehari kita nggak berbuat dosa itu tidak mungkin. Mesti kita berbuat dosa. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan seorang muslim kesehariannya tidak akan pernah lepas dari dua hal. Yang pertama berbuat dosa, yang ketiga dia selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia selalu berbuat dosa, maka lazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ketika dia tahu bahwa kondisi dia di atas nikmat Allah selalu memberikan dia nikmat, maka wajib atasnya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya. Kita nggak akan lepas daripada itu semua. Oleh karenanya kita introspeksi diri. Kapan terakhir kita banyak istighfar? Kapan terakhir mulut kita melafadzkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan ada semangat dari kita melaksanakan setiap ibadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika diceritakan oleh Sayyidah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di suatu malam beliau selalu memerhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadah beliau, panjangnya salat beliau, sujudnya salat beliau, sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu merasa iba ketika selesai Rasulullah SAW itu menunaikan ibadahnya. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Kenapa kamu harus begini wahai Rasulullah? Dan engkau telah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Apa jawab Rasulullah SAW? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Bukankah aku pengen senang menjadi hamba yang pintar bersyukur? Maka pertanyakan dalam diri pribadi kita, sudah bisakah kita mensyukur nikmat Allah? Bukan sekedar ucapan lafaz alhamdulillah, itu tidak cukup. Tunaikanlah ibadah pada Allah dengan semangat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 102,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan komentar pada ayat di atas, di mana beliau mengatakan an yuta'a fala yu'sah. Untuk Allah itu ditaati, bukan untuk dimaksiati. Wa an yudhkara fala yunsa. Untuk selalu diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar. Untuk selalu disyukuri, tidak dikufuri atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Untuk ditaati dan tidak dimaksiati, maka jelas dalilnya banyak sekali. Ati'ullah wa ati'ur rasul dan yang lain sebagainya. Adapun untuk selalu diingat dan jangan dilupakan, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Siapa saja a'rada an dzikri, yang dia berpaling dari mengingatku, dari zikir, baca Quran, bertafakkur, dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Para ulama menjelaskan, al-mufassirin, ma'isyatan dhanka di antaranya adalah kehidupan yang sempit nanti di alam barzakh, di alam kubur. Allah persempit hidupnya dan tidak menutup kemungkinan. Makna fa inna lahu ma'isyatan dhanka adalah kehidupan sempit ketika di dunia. Dia merasakan hidupnya sempit, merasakan hidupnya susah. Kenapa? Sedikit zikir. Coba kalau kita merasakan hidup ini sempit, ada banyak masalah dan sebagainya, coba zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ayat ini menyatakan, siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Maka sebaliknya, siapa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kelapangan kehidupan baginya. Wa yushkara fala yukfar. Dan ini jelas di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan Tuhan kalian mengizinkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian mau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah. Artinya mensyukuri itu nerimo, terima apa adanya segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu bersifat materi atau non materi. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita semangat melaksanakan setiap perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, artinya tidak tahu diri, tidak ingat itu semua yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak tahu atau nggak ingat bahwa apa yang kita gunakan ini, yang Allah berikan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita gunakan dalam rangka dosa kepada Allah. Inna 'adzabi lasyadid, sungguh azabku begitu pedih. Maka ayyuhal asatidzah rahimani wa rahimakumullah, perintah takwa begitu banyak sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 121, Allah berfirman, walaqad wassayna alladzina utul kitab, sungguh telah kami wasiatkan kepada mereka para ahli kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahiman wa rahimakumullah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus ayat 62 hingga 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun,
Tidaklah, sungguh para wali-wali Allah itu mereka enggak punya rasa takut atas mereka musuh-musuh Allah. Wala hum yahzanun. Mereka juga tidaklah bersedih. Maka para wali Allah bukan sebagaimana sebagian orang memberikan label khusus, ini waliullah, bukan. Ya, justru mereka adalah wali syaitan. Kenapa demikian? Yang namanya wali Allah adalah mereka orang-orang yang ahli ibadah, bukan ahli maksiat, bukan malah menjauhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita lihat fenomena fakta di lapangan, yang disebut wali Allah, mereka lah orang-orang yang melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Bukan apa yang dikatakan oleh golongan orang-orang sufiyah yang menyatakan ini waliullah enggak pernah salat. Ini waliullah enggak pernah jumatan. Ini waliullah enggak pernah kelihatan di masjid. Itu bukan waliullah, itulah wali syaitan. Maka mereka waliullah siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang beriman kepada Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh dan juga bertakwa. Allah juga berfirman, in awliya'uhu illal muttaqun. Jika yaitu wali-wali Allah tidak lain merupakan mereka lah orang-orang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Maka ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, inilah jalan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab tadi. Kita berusaha hati-hati. Dan keuntungan menjadi waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Sungguh Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku izinkan kepadanya untuk berperang, berarti melawan Allah taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan masih saja hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu apa yang aku wajibkan atasnya. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan masih saja tidak cukup hanya dengan kewajiban-kewajiban saja, maka hambaku ini masih saja dia mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Salat-salat sunnah dia berusaha mengamalkan dan semangat. Puasa-puasa sunnah dia berusaha semangat mengamalkan. Hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah mencintai dia, aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Artinya apa? Seorang kekasih Allah, Allah bimbing telinganya, pandangannya, semuanya Allah bimbing. Itulah keutamaan menjadi wali Allah daripada yang lainnya. Oleh karenanya ini keutamaan yang begitu luar biasa, menjadi waliullah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah sadidah rahimani wa rahimakumullah. Lantas buah manis apa daripada ketakwaan tersebut? Buah manis ketakwaan begitu banyak sekali. Namun sebelum kita membahas tentang buah manis ketakwaan, ada beberapa poin cara, jalan untuk mendapatkan ketakwaan tersebut. Jalan ketakwaan ada 4. Yang pertama adalah thalabut taqwa minallah, minta ketakwaan tersebut dari Allah Ta'ala, berdoa memohon ketakwaan tersebut dari Allah. Banyak doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya, meminta ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doanya Rasulullah bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkanlah, sucikanlah, engkaulah sebaik-baik zat yang membersihkannya.
Ini yang pertama, kita meminta ketakwaan tersebut, berdoa, memohon. Yang kedua, al-amal ala islahil qalbi, mulai untuk memperbaiki hatinya, memperbaiki hati. Ada banyak amalan-amalan hati dia bersihkan. Berkata Aun bin Abdullah, fawadihut taqwa husnun niyah. Kunci-kunci ketakwaan itu adalah baiknya niat. Niat yang tulus karena Allah, sebuah keikhlasan dan yang lainnya. Ini menunjukkan di mana kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, hatinya dulu harus baik. Ya, ada sebagian orang kalau ketika diminta atau diajak kepada kebaikan, perintah kepada Allah, ayo mari sholat, yang penting hatinya baik. Ini dusta. Kenapa demikian? Kalau hatinya baik, dia akan tunduk nurut terhadap perintah Allah. Ya. Kalau hatinya baik, bersih, apapun perintah Allah dia sigap. Kalau dia mengatakan dengan alasan yang penting hatinya baik, gak sholat gak apa-apa, itu menunjukkan hatinya kotor, hatinya buruk. Diajak kebaikan banyak alasan. Maka oleh karenanya, perbaikilah hati kita dulu sebelum yang lainnya. Yang ketiga adalah al-amal ala islahid dhahir, berusaha memperbaiki penampilan. Penampilan yang dimaksud di sini adalah karakter, dari tutur kata, dari sikap, dari yang lainnya, yang mana di situ sesuai dengan sunnah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang keempat di antara jalan ketakwaan adalah sabar, menghias diri dengan kesabaran. Apa itu sabar? Sabar itu habsun nafsi anit tajazzu' wad dajar, menahan diri dari tajazzu', mengumpat dan murka. Itu sabar. Dan banyak dalil tentang kesabaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersabar dan banyak bersabar dalam semua hal, ya. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dalam menerima setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir. Ya, dan itu iman yang keenam. Ada sebagian dari kita kaum muslimin yang tidak siap menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia murka, menangis, yang nangisnya itu tidak biasa. Nangisnya sampai merobek-robek bajunya, kemudian menampar pipinya, dan itu menjadi kebiasaan jahiliyah. Kenapa? Karena tidak ada kesabaran dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap takdir Allah itu sesuai dengan hasrat kita. Kemudian yang kedua adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Introspeksi diri sebelum kita beramal dan setelah kita beramal. Kemudian juga al-haya, berhias diri dengan rasa malu. Wal karam was-saum wa qul halal, yaitu memiliki sifat dermawan dan juga kita puasa, ya, membiasakan diri dengan puasa, ibadah puasa, dan juga makan makanan yang halal. Berusaha menghindari mengkonsumsi dari sumber yang haram atau dengan cara yang haram. Itu diantara jalan mendapatkan ketakwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun buah manis daripada ketakwaan, diantaranya adalah masuk surga dan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Dia masuk surga dan selamat dari api neraka. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Demikianlah surga yang kami berikan dari hamba-hamba kami siapapun yang dia bertakwa. Bagi siapa yang
bertakwa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmah." Sungguh Allah menciptakan di hari Allah menciptakan langit dan bumi itu 100 kasih sayang. Kullu rahmatin mil'u ma bainas samai wal ard. Setiap rahmat kasih sayang itu seisi langit dan bumi. Faqasama minha rahmatan bainal khalaiq. Maka Allah bagi-bagi satu rahmat tersebut di tengah para makhluk. Biha ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengannya kasih sayang Allah Ta'ala Allah bagikan seorang ibunda, seorang ibu itu berlemah lembut dengan anaknya. Wa biha yashrabul wahsyu wat tayrul ma. Dengan itu rahmat kasih sayang Allah bagi hewan yang buas dengan burung bisa bareng-bareng minum air. Wa biha yatarahamul khalaiq. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala para makhluk saling menyayangi. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila terjadi hari kiamah, qasaraha al muttaqin. Rahmat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa zadahum tis'an wa tis'in. Dan Allah tambahkan bagi mereka 99 rahmat tadi. Artinya di dunia itu Allah hanya membagi satu rahmat saja kepada seluruh alam semesta ini. 99 sisanya nanti Allah kasih hanya kepada orang-orang bertakwa dan tidak kepada yang lainnya. Hadis dari Imam Hakim dan disahihkannya. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang ketiga, buah hasil dari ketakwaan, as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Kemudian ayat berikutnya, "Lahumul busyra fil hayatid dunya." Bagi mereka kabar gembira, kebahagiaan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada digonta-ganti dari kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dengan ketakwaan kita bisa bahagia. Dengan uang yang banyak, harta yang banyak, belum tentu kita bisa bahagia. Malah tambah mumet. Ya, mikirin cara gimana menjaganya, mikirin bagaimana cara mengembangkannya biar tetap banyak. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, semakin kita bertakwa, semakin bertambahlah cinta yang Allah kepada kita, semakin Allah berikan keberkahan kepada kita. Yang keempat, di antara buah hasilnya adalah al-hidayah lil haq. Dengan bertakwa, Allah berikan petunjuk kepada kebenaran, wa takfir sayyi'at, dan dihapusnya segala keburukan dan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana." Wahai sekalian orang beriman, jika kalian bertakwa, Allah jadikan bagi kalian furqan, pembeda. Bisa memilah, bisa mengerti, oh ini yang benar, oh ini yang salah. Oh ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang tauhid, ini yang syirik, ini yang baik, ini yang buruk. Kapan itu kita miliki? Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita gelap mata, syahwat mendominasi diri kita, kita tidak bisa membedakan, tidak bisa memilah mana ini yang benar, mana ini yang salah, mana ini yang sunnah, mana yang bid'ah, mana ini yang halal, mana yang haram, semua dilahapnya. Ketika hati kita tertutupi dengan syahwat, syubhat dan banyak dosa. Yang terakhir adalah diluaskannya rizki. Dengan bertakwa kepada Allah, rizki itu semakin luas. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah
buatkan baginya itu jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Ketika kita mau bertakwa di masa-masa sulit seperti sekarang, ya, di masa-masa di mana harga naik semua, tapi takwa tetap dijaga, Allah kasih jalan itu semua. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dari arah yang tidak disangka-sangka itu pula Allah berikan jalan kemudahan bagi dia dengan ketakwaan tersebut. Ayat yang lain disebutkan Allah berfirman dalam surat At-Talaq juga ayat keempat, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buat baginya urusannya itu begitu mudah. Apalagi di dunia sekarang yang mana ditawarkan segala bentuk jalan-jalan haram, jalan-jalan syubhat, pengen jalan pintas dan sebagainya. Sudahlah, itu tinggalkan semua, tetap diambil jalan ketakwaan. Allah kasih kemudahan berikutnya nantinya. Selama kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berat menjalankan ketakwaan, namun dibalik beratnya ketakwaan tersebut Allah berikan jalan kemudahan setelahnya, selama kita mau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ayyuhal asatidah wal ustadzah rahimana wa rahimakumullah, pelajaran tentang ketakwaan ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi kita semua, karena ini adalah bekal bagi kita semua dari kita hidup sekarang sampai nanti kita matinya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.